Bahasa merupakan bagian penting dalam penulisan karya ilmiah. Melalui bahasa yang baik dan benar, gagasan dapat disampaikan secara jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Namun, dalam praktiknya masih banyak mahasiswa yang melakukan berbagai kesalahan berbahasa saat menyusun karya ilmiah. Salah satu kesalahan yang paling sering ditemukan adalah kesalahan ejaan. Kesalahan ini dapat berupa penulisan kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, penggunaan imbuhan yang kurang tepat, maupun penulisan unsur serapan yang masih keliru. Selain ejaan, penggunaan huruf kapital juga sering menjadi masalah. Masih banyak penulis yang menggunakan huruf kapital secara berlebihan atau justru mengabaikannya pada bagian yang seharusnya ditulis dengan huruf besar. Padahal, aturan penggunaan huruf kapital telah diatur secara jelas dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kesalahan berikutnya adalah penggunaan tanda baca. Tanda baca seperti titik, koma, titik dua, dan tanda hubung memiliki fungsi penting dalam memperjelas makna kalimat. Penggunaan yang tidak tepat dapat menyebabkan pembaca salah memahami informasi yang disampaikan. Dalam karya ilmiah juga sering ditemukan penggunaan kata tidak baku. Kata-kata yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari terkadang masih muncul dalam tulisan akademik. Masalah lain yang cukup sering terjadi adalah penggunaan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang terlalu panjang, bertele-tele, atau mengandung pengulangan yang tidak perlu dapat membuat pembaca kesulitan memahami isi tulisan. Oleh karena itu, setiap kalimat perlu disusun secara ringkas, jelas, dan tepat sasaran. Pengaruh bahasa lisan juga sering terbawa ke dalam karya ilmiah. Ungkapan yang lazim digunakan dalam percakapan sehari terkadang ditulis begitu saja tanpa menyesuaikannya dengan konteks akademik. Akibatnya, tingkat keformalan tulisan menjadi berkurang. Selain itu, kesalahan dalam penyusunan paragraf juga perlu diperhatikan. Sebuah paragraf yang baik harus memiliki satu gagasan utama yang didukung oleh kalimat penjelas yang saling berkaitan. Susunan paragraf yang kurang runtut dapat mengganggu alur pemikiran pembaca. Untuk meminimalkan berbagai kesalahan tersebut, proses revisi menjadi tahap yang sangat penting. Melalui revisi, penulis dapat memeriksa kembali ejaan, tanda baca, pilihan kata, struktur kalimat, hingga keterpaduan paragraf sebelum karya ilmiah dipublikasikan. Dengan melakukan perbaikan secara cermat, kualitas karya ilmiah akan menjadi lebih baik. Tulisan yang rapi, sistematis, dan sesuai kaidah bahasa menunjukkan sikap akademik yang profesional serta memudahkan pembaca memahami isi penelitian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan. Dengan menghindari kesalahan berbahasa yang sering muncul, karya ilmiah tidak hanya menjadi lebih berkualitas, tetapi juga mampu menyampaikan ilmu pengetahuan secara efektif dan bertanggung jawab. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa.